harus berbicara tentang sifat. Ya, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Allahu a'lam bishawab. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada kaitannya dengan zat Allah. Paham ya, ikhwan? Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada kaitannya dengan zat Allah tabaraka wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita berbicara tentang sebagian daripada sifat, maka seperti itu juga kita berbicara pada sifat-sifat yang lain. Artinya apa? Kaedahnya semua sama. Kaedahnya semua sama. Ya, kita tidak boleh beda-bedakan antara sifat ini dengan sifat itu. Ya, pokoknya ketika kita berbicara tentang sifat, misal Ar-Rahman, berarti ya sama seperti kita berbicara tentang apa? Sifat rahmah, sifat rahmah. Allah punya nama Ar-Rahman. Berarti Allah punya sifat rahmah. Ya, Dzur-Rahmah Al-Wasi'. Allah punya sifat rahmat yang begitu luas. Maka ketika kita berbicara tentang sifat rahmah, berarti sama seperti kita berbicara tentang sifat, misal wajah, ya, misal tangan, misal istiwa, semua sama. Tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh dibedakan. Maka Syekh Al-Muhsin Al-Abbad, ya, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ahlus sunnati wal jama'ati yuthbituna kullama athbatahu Allah li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifati ala wajhin yaliqu bi kamalihi wa jalalihi. Bahwasanya ahlus sunnah, di antara i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah, keyakinan ahlus sunnati wal jamaah adalah mereka menetapkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dirinya, ya, yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, maupun apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis-hadisnya, ya, apakah itu berupa nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, ya, ala wajhin yaliqu bi kamalihi wa jalalihi, ya, pada sisi ataupun pada segi yang kaitannya dengan maha mulianya Allah dan maha agungnya, maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, dan maha agung dan maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita berbicara Allah maha mulia, berarti sifat Allah pula maha mulia. Ya kan? Allah maha sempurna, berarti sifat Allah juga maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya, seperti ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah maha mulia, zat Allah maha sempurna, ya, maha agung, berarti sifat Allah juga seperti itu. Maha mulia, maha sempurna, maha agung. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Syekh mengatakan apa? Min ghairi takyifin aw tamthilin, tanpa disertai dengan apa? Takyif. Jadi ketika kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita kaitkan tadi dengan zat Allah yang maha mulia. Kalau Allah dari sisi zatnya Allah Subhanahu wa taala maha mulia, berarti sifat Allah juga maha mulia. Tidak ada kekurangan di situ. Ya. Kalau zat Allah maha sempurna, kita yakini itu, berarti sifat Allah juga maha sempurna. Sifat Allah maha sempurna. Maka di sini ketika kita berbicara tentang satu sifat, ya, kita tidak boleh menggunakan takyif. Apa itu takyif? Memvisualisasikan atau menanyakan bagaimana wajah Allah, bagaimana istiwanya Allah. Ya, tidak boleh. Karena kalau orang bertanya bagaimana, pasti dia membayangkan, memvisualisasikan sifat-sifat tersebut, dan ini hukumnya haram, tidak boleh. Bahkan ini kefasikan, ya, wallahu alam bissawab. Ini bentuk kefasikan. Sehingga Imam Malik mengatakan was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ya, bertanya tentang apa? Istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik mengatakan wal su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala bid'ah. Berarti ketika kita berbicara tentang istiwa, sama juga dengan berbicara terhadap sifat yang lain. Misal Allah berfirman bahwasanya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka kita tidak boleh juga bertanya bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan kepada kalian, ini adalah perkara gaib. Perkara gaib. Yang mana perkara gaib ini kita tidak boleh mengedepankan akal kita, tapi mengedepankan keyakinan hati kita, i'tiqad daripada hati kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mereka beriman dengan perkara gaib. Mereka beriman dengan apa? Perkara gaib. Ya, iman itu mengedepankan hati atau mengedepankan akal? Nah, iman selalu mengedepankan keyakinan hati, bukan mengedepankan akal. Kebalikan dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa mengedepankan akal bukan hati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedang berbicara tentang perkara gaib. Kalau berbicara tentang perkara gaib, maka keimanan dikedepankan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka beriman dengan perkara gaib. Dengan perkara gaib. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara gaib. Yang mana kalau perkara gaib, ilmu kita tidak akan pernah sampai di situ. Ya kan? Sehingga kalau orang mau reka-reka perkara gaib, yang terjadi apa? Misal seperti, ya, yang terjadi apa? Pertama, dia akan melangkahi takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama. Baik? Ya kan? Baik. Yang kedua, tentunya kalau kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada kemungkinan yang pertama dia menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Yang kedua adalah dia mengingkari sifat tersebut. Mengingkari sifat tersebut. Ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu min ghairi takyif, tidak boleh menggunakan takyif, bertanya bagaimana dan bagaimana, tidak boleh. Haram ini. Dan ini perkara bid'ah. Yang kedua, au tamtsil. Tamtsil itu apa? Mempermisalkan. Nah, mempermisalkan. Nah, inilah yang menjadikan, ya, tamtsil ini atau tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk, mempermisalkan Allah dengan makhluk. Mempermisalkan Allah dengan makhluk. Ini tidak boleh. La yajuz hada. La yajuz. Ya? La yajuz. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dan inilah yang menjadikan orang-orang musyabbiha mereka menjadi kafir. Disebabkan karena apa? Mereka mempermisalkan dan menyamakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk. Mereka mengatakan bahwasanya Allah, wajah Allah sama seperti wajah kami, tangan Allah sama seperti tangan kami. Inilah orang-orang musyabbiha. Ya, Allahu a'lam bissawab. Maka kita tidak boleh ketika kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan zat Allah yang maha sempurna dan maha mulia. Tidak boleh kita menggunakan takyif, menanyakan bagaimana dan bagaimana. Tidak akan pernah dapat itu. Karena ini perkara gaib. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan tamtsil ataupun tashbih, menyamakan sifat itu dengan sifat makhluk. Tidak boleh. Ini kekafiran. Ini bentuk apa? Kekafiran. Tapi para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa min ghairi ta'tilin aw ta'wil, dan tidak boleh juga menggunakan ta'til. Ta'til itu mengingkari. Mengingkari. Ya kan? Makanya kita sudah sebutkan, kita bantah tentang Mu'attilah kan? Orang-orang Mu'attilah, ya. Orang-orang Mu'attilah, mereka mengingkari, mereka ingin mensucikan Allah. Tujuannya baik tapi caranya salah. Ya kan? Mereka ingin mensucikan Allah daripada penyerupaan dengan makhluk. Pada akhirnya mereka terjatuh dalam pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti istiwanya Allah, ya, tangannya Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Di dalam hadis Nabi menyebutkan banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam hadis, ya, riwayat Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, nanti di hari kiamat itu yaqbidullahu al-ardha, ya, wa yutwi as-sama' bi yaminihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat itu Allah menggenggam bumi dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya menjadi satu. Menjadi satu di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan biyaminihi, dengan tangan kanannya. Dengan tangan
kanannya. Dan hadis ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ya, penguasa di hari kemudian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan antum bisa rujuk itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ta'til. Ta'til itu mengingkari, meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya sifat. Tujuannya bagus, ingin mensucikan Allah, tapi jatuh ke dalam pengingkaran terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yajuz. Ya, mengingkari sifat Allah ini adalah kekafiran. Menyamakan sifat Allah dengan makhluk, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kekafiran. Kalau bertanya bagaimana, jatuh ke dalam bid'ah, kefasikan. Kefasikan. Ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, au ta'wil. Begitu juga ta'wil. Ta'wil enggak boleh. Misal istiwanya Allah Subhanahu wa taala lalu ditakwil. Ditakwil itu apa? Diselewengkan maknanya daripada makna yang sebenarnya kepada yang bukan maknanya. Misal seperti istiwa, ya, istiwa dimaknai oleh orang-orang Mu'tazilah sebagai istila. Apa itu istila? Menguasai. Bukan istaula, afwan, bukan istilah. Istaula. Jadi istaula. Orang-orang Mu'tazilah, ya, kemudian mereka menyelewengkan makna daripada makna yang sebenarnya menjadi istaula. Istaula itu apa? Menguasai. Istiwa menjadi apa? Istaula. Tapi para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu athar pun ataupun ya berkaitan dengan apa? Perkataan-perkataan ahli bahasa dari dulu sampai hari ini yang memaknai kata istiwa itu sebagai istaula. Tidak pernah. Tidak ada itu. Makanya ini sudah dibantah oleh Sibawayh. Al-Imam Sibawayh sudah membantah hal ini. Wallahu a'lam bissawab. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ta'wil itu menyelewengkan makna daripada makna yang sebenarnya. Misal seperti tangan ditakwil menjadi apa? Ditakwil menjadi apa? Menjadi kekuasaan juga. Ya? Menjadi apa? Misal seperti qudrah, ya? Ya? Ini ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka hada la yajuz, tidak boleh. Tidak boleh. Ya? Ahlus sunnati wal jamaah menetapkan tanpa menyelewengkan maknanya. Tanpa menyelewengkan makna. Tidak mentakyif, tidak juga mentamthil, tidak juga apa? Ya, atau tidak mentashbih, ya, tidak menta'til, dan tidak juga apa? Mentakwil, menyelewengkan makna daripada makna yang sebenarnya. Ini ahlus sunnah berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Syekh mengatakan wa yaquluna liman athbata adz-dzata wa nafas sifat wa humul Jahmiyah wal Mu'tazilah. Jadi kemudian ahlus sunnah mengatakan kepada orang-orang yang mereka itu menetapkan zat Allah. Jadi orang-orang yang menetapkan zat Allah semisal Jahmiyah dan Mu'tazilah, ditanya kepada mereka, Allah ada? Ada. Zat Allah ada? Ada. Ya. Itu keyakinan Jahmiyah. Ya. Allah ada tanpa tempat. Allah mawjudun bila makan. Ini perkataan orang-orang apa? Allahu mawjudun bila makan. Ya. Allah ada tanpa tempat ataupun tanpa sifat. Tanpa sifat. Ya kan? Tanpa sifat. Ataupun yang semisal dengan perkataan-perkataan ini, maka ini terungkap dari orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah. Ya, Jahmiyah ini pengikut Jaham bin Safwan. Pengikut siapa? Jaham bin Safwan. Penisbatan kepada Jaham bin Safwan. Kalau Mu'tazilah ini, ya, kepada siapa? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Disebabkan karena dia i'tizal daripada majelisnya Hasan al-Basri. Padahal dulu dia seorang salaf. Dia belajar kepada Hasan al-Basri. Ya, kemudian terjadilah dia karena Wasil bin Atha ini orang yang cerdas. Orang yang cerdas sekali. Pernah dikerjain sama kawan-kawannya. Ya, itu tidak ada khatib hari Jumat. Lalu tahu-tahu ditunjuk dia untuk menjadi khatib. Dia ini cadel. Tahu cadel? Tidak bisa bilang ra. Jadi L. Jadi L ya, bukan lo, bukan ini. Kemudian apa yang terjadi? Dia ganti setiap kata yang terdapat huruf ra dengan kata yang kata sama ya, lain kata lain daripada
yang ada. Misal seperti apa? Misal seperti Ar-Rahman ataupun Qudrah, ya takdir ataupun yang semisalnya, itu dia ganti menggunakan kata lain daripada ya kalimat itu, tapi tidak menggunakan huruf ra. Tidak menggunakan huruf apa? Ra. Allahu a'lam bishawab. Dia khutbah dari awal sampai akhir, dari muqaddimahnya seperti innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh, dia ganti dengan kata yang lain. Ra-nya ndak ada. Dari awal khutbah sampai akhir tak ada huruf ra yang dia ucapkan. Kalimat yang ada. Ini menunjukkan kecerdasan dia. Jadi Wasil bin Atha ini orang cerdas, tapi dia tertipu dengan kecerdasannya. Akhirnya apa? Dia dalam kisah tentang dia ini diceritakan bahwasanya dia awal pertama kali dia menyimpang itu disebabkan karena dia berdebat dengan orang-orang ahli filsafat. Orang-orang ahli filsafat. Jadi berdebat dengan orang-orang ahli filsafat. Pada akhirnya apa yang terjadi? Bukan dia menyadarkan mereka, tapi dia yang disesatkan. Dia yang disesatkan. Ya? Makanya antum kalau sudah belajar tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan antum angkuh, jangan sombong. Tawadu. Seharusnya antum tawadu. Jangan antum dekat-dekat dengan majelis perdebatan. Ini bahaya. Ini bahaya. Bahaya sekali. Ada ikhwah-ikhwah tuh, ikhwah-ikhwah komunitas debat, jarang kajian, rajin debat. Ada. Komunitas ya, jarang kajian, rajin debat. Nanti kalau mentok tidak bisa jawab, antum tag ustaz, di tag lah nama-nama kita semua. Ustaz itu di tag, ustaz itu di tag, subhanallah. Ini kan terjadi nih. Ana sering di tag itu. Ustaz tolong jawab dulu. Subhanallah. Ini sering ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Wasil bin Atha. Jadi Mu'tazilah ini penisbatan kepada perbuatan yang dilakukan oleh siapa? Wasil bin Atha, yaitu dia i'tizal daripada majelisnya Hasan Al-Basri. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah mengatakan bagi orang-orang yang mereka itu menetapkan zat dan menafikan sifat, dan mereka adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah, bahwasanya innal kalama fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat. Bahwasanya Syekh mengatakan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, sesungguhnya berbicara berkaitan dengan masalah sifat merupakan cabang daripada dari berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaitannya satu sama lain. Kalau kita menetapkan zat Allah ada, berarti sifat Allah pun ada. Paham ya? Kalau kita menetapkan zat Allah maha sempurna, maha mulia, berarti sifat Allah juga seperti itu. Ya, sifat Allah juga seperti itu. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Ahlus Sunnah. Jadi mereka mengatakan kepada orang-orang yang mereka menetapkan apa? Mereka yaitu apa? Menetapkan zat tapi menafikan sifat. Semisal siapa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya. Maka Syekh mengatakan fakama annana nuthbitu lillahi dzatan la tushbihu dzawatal makhluqat fayajibu an nuthbita kullama thabata fil kitabi was sunnati minas sifati duna an yakuna fiha musyabahatun lil makhluqat. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sebagaimana sesungguhnya kita telah selalu menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala satu menetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala satu zat, kita menetapkan zat yang zat itu tidak semisal dengan zat-zat makhluk, fayajibu an nuthbita, maka wajib bagi kita untuk menetapkan semua apa yang ditetapkan di dalam kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, duna ayyakuna fiha musyabahatun lil makhluqat, tanpa terdapat padanya penyerupaan terhadap zat ataupun sifat makhluk. Seperti itu Ahlus Sunnah. Bisa dipahami? Ya? Begitu juga Ahlus Sunnah mengatakan wa yaqulun liman athbata ba'dha sifat wa awwala ba'daha, dan
Ahlu sunnah mengatakan kepada orang-orang yang mereka menetapkan sebagian sifat dan mentakwilkan sebagian yang lain, semisal Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah kan seperti itu, menetapkan sebagian sifat dan mengingkari sebagian yang lain. Jadi kita berbeda dengan mereka. Ya, ahlu sunnah ya berbicara tentang satu sifat sama seperti berkaitan dengan sifat yang lain. Tidak boleh dibeda-bedakan seperti Asy'ariyah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, maka Asy'ariyah, ya, ahlu sunnah mengatakan kepada mereka, al-qawlu fi ba'd as-sifat kal-qawli fil ba'd al-akhar. Berbicara pada sebagian sifat sebagaimana kita berbicara pada sebagian yang lain. Ya, seperti itu. Tidak boleh dibeda-bedakan. Tidak boleh kita menetapkan ini mengingkari ini. Tidak boleh. Semua kita harus tetapkan. Kita juga berbeda dengan siapa? Orang-orang yang menetapkan zat tapi tidak mau menetapkan sifat. Ya, maka kita katakan bahwasanya ya berbicara tentang zat, ya kita menetapkan tentang zat, kita harus juga menetapkan tentang sifat. Kenapa? Karena zat dan sifat itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya ada bantahan dari para ulama, para salaf kita, ya. Mereka mempermisalkan orang-orang yang mereka menetapkan zat tapi tidak mau menetapkan sifat itu. Menetapkan zat tapi tidak mau menetapkan sifat itu sama seperti orang yang mengatakan di kampung saya itu ada sebuah pohon kurma. Sebuah pohon kurma atau sebatang pohon kurma. Lalu ditanyakan kepada dia, benar ada pohon kurma di kampung kamu? Benar, ada satu pohon. Lalu ditanyakan kepada dia, apakah pohon kurma itu ada pelepahnya? Dia katakan tidak ada. Lalu ditanyakan lagi, apakah ada buahnya? Tidak ada. Apakah ada daunnya? Tidak ada. Apakah ada batangnya? Tidak ada. Hakikat orang ini ingin mengatakan apa? Pohon kurma itu tidak ada. Ya kan? Bagaimana dia mau menetapkan zat sedangkan tidak ada sifat? Ya kan? Wah, batangnya tidak ada. Dia bilang di kampung saya ada sebatang pohon kurma, tapi batang pohonnya tidak ada, pelepahnya tidak ada, buahnya tidak ada, daunnya tidak ada. Orang yang berakal gimana? Orang ini ingin mengatakan sebenarnya pohon kurma itu tidak ada. Maka orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah seperti ini, mereka ingin mengingkari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka hakikatnya mereka ingin mengatakan apa? Allah itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Bagaimana ada zat tanpa ada sifat? Allahu a'lam bissawab. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka Syekh mengatakan fa inna ma athbatta min as-sifat ala wajhin yaliqu billahi azza wa jalla. Maka sesungguhnya apa yang telah ditetapkan atau apa yang engkau tetapkan daripada sifat itu ala wajhin yaliq, yaitu sesuai pada segi yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu Maha Izzah, kemudian Maha Mulia, Maha Agung, Maha Mulia. Maka wajib bagi kita menetapkan seperti itu, dan wajib bagi kita menetapkan ya seperti itu juga kepada sebagian sifat yang lain. Tidak boleh dibeda-bedakan. Paham ya? Tidak boleh dibeda-bedakan. Kita harus berbeda dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah ataupun berbeda dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat, mengingkari sebagian yang lain. Mu'tazilah menetapkan zat, tidak mau menetapkan sifat. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengah mereka berbeda dengan mereka. Itulah Ahlus Sunnah. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah dalam masalah sifat. Berbicara tentang sifat berarti berbicara tentang zat. Berbicara tentang zat berarti berbicara tentang sifat. Dan berbicara tentang sebagian sifat maka sama seperti berbicara dengan sebagian sifat yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini bisa difahami? Baik ya? Antum nonton lagi ya? Nonton live. Apa namanya? Singkawang mengaji. Anda punya mood lagi baik, jadi live aja gitu kan. Berapa menit lagi? Masih lama? Berarti kita masuk lagi pada faedah al-khamisah, yaitu faedah yang kelima. Atau kita cukupkan dulu?
Kita cukupkan dulu. Cukup dulu ya. Antum matikan, kita tanya jawab. Silakan. Ada yang mau bertanya? Para akhwat mau bertanya? Silakan. Ditulis di secari kertas. Kemarin bapak-bapaknya